Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aryo Pamukas, semester 6 dari Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi permainan bola kasti, yaitu yang pertama tentang sejarah bola kasti. Bola kasti ditemukan pertama kali pada tahun 1744, tepatnya di Inggris, yaitu yang menemukan yaitu Little Docket. Yang kedua yaitu oleh John Nebri, disebut sebagai sebuah kata yang bermakna lingkungan. Kemudian pada tahun 1828 dibuatlah suatu permainan kasti oleh William pada penerbitan bukunya yang kedua, yang bukunya itu bernama The Boy. Kemudian dibentuklah suatu peraturan bola kasti atau permainan bola kasti itu, yang dimana diterbitkan atau dibentuk oleh Athletic Association Gaelic atau disingkat GAA, yang berada di negara Irlandia pada tahun 1884. Sedangkan di Inggris sendiri oleh Rodgers yang dibentuk pada 1943. Yang pada awalnya di Inggris itu hanya diberi nama bola saja, yang kemudian mulai berkembang di dunia internasional. Kemudian di Indonesia sendiri permainan bola kasti ini sudah ada pada zaman penjajahan Belanda dan biasanya dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu teknik dasar permainan bola kasti. Yang pertama yaitu teknik melempar bola kasti. Teknik melempar bola kasti ini sangat dibutuhkan karena ini sebagai teknik dasar untuk permainan atau memulai suatu permainan itu, untuk agar permainannya berjalan dengan lancar. Ada beberapa teknik dasar dalam bola kasti. Yang pertama yaitu melempar bola dari atas. Melempar bola dari atas ini biasanya ditunjukkan untuk mengumpan si penjaga ke teman yang jauh, dan ada lagi untuk memberikan bola kepada pemukul. Biasanya pemukul meminta bola tinggi atau atas ini agar pukulannya nanti menghasilkan pukulan yang tinggi dan jauh, agar si penjaga tidak bisa menangkap bola dengan baik. Kemudian untuk cara melakukannya, badan fokus ke arah tujuan atau fokus ke pemukul, pemberi bola. Kemudian posisi kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Kemudian tangan kiri menunjuk ke permintaan bola. Kemudian untuk pegangannya sendiri itu menggunakan dua jari tangan, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang kedua melempar datar. Melempar datar ada dua, yaitu melempar datar biasa dan melempar datar samping. Yang melempar datar biasa ini biasanya digunakan untuk mengenai musuh. Si penjaga melempar bola ke musuh agar bola cepat dan terkena pada musuh. Lemparan ini teknik dasarnya hampir sama dengan lemparan atas, hanya saja saat melempar ini posisi tangan tidak melebihi atas kepala. Kalau tadi yang lemparan atas tadi, bola harus di atas kepala. Seperti yang tadi, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Posisi tangan kiri mengacu pada permintaan dari si pemukul. Kemudian bola dari samping.
hampir sama dengan yang datar, tapi yang biasa dan samping tadi. Kalau yang samping ini perbedaannya hanya lemparannya dari samping dan menggunakan poles tangan agar bola menghasilkan rotasi putaran yang baik. Kemudian satu lagi melempar dari bawah. Lempar dari bawah ini jarang sekali digunakan ya, karena saat bola dilempar itu biasanya bola tidak rata, karena kita bermain di lapangan yang mungkin tidak rata seperti di keramik. Kalau di keramik itu mungkin rata, tapi kalau di lapangan biasanya tidak rata, dan teknik ini jarang digunakan. Untuk cara pergerakan waktu melakukannya itu sama saja, kaki kanan dan kaki kiri itu, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tapi yang membedakan itu posisinya agak ditekuk, kedua kaki agak lebih ditekuk ke bawah karena kita menggunakan melempar bola dari bawah. Yang kedua yaitu teknik dasar memukul. Teknik dasar memukul ini yang saya pelajari ada 3. Yang pertama, teknik dasar memukul dari atas. Mungkin si pemukul meminta bola dari atas ini karena ingin menghasilkan bola yang jauh dan tinggi agar si penjaga sulit untuk melakukannya. Untuk tekniknya, posisi badan agak miring ke samping, posisi tangan kiri lurus ke depan untuk meminta arah datangnya bola. Biasanya jika bolanya mintanya tinggi itu agak ke atas, dan posisi tangannya nanti agak posisinya di belakang kepala. Kemudian untuk yang kedua yaitu teknik dasar memukul dari datar. Datar ini biasanya senang digunakan oleh pemukul karena apa? Hasilnya keras tapi bolanya tidak tinggi, tidak bawah, mendatar, dan hasilnya itu sulit ditangkap oleh tim penjaga. Untuk gerakannya hampir sama seperti tadi, hanya yang membedakan itu posisi tangan waktu memegang tongkatnya, yaitu berada di belakang tubuh. Jadi gerakannya seperti ini, nanti kita pukul seperti ini. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu teknik dasar memukul dari bawah. Mungkin ini juga suatu teknik yang sangat digemari atau disenangi oleh pemukul karena apa? Hasil pukulannya itu bolanya bisa melambung tinggi, hampir sama dengan pukulan atas. Hanya saja bolanya nanti jatuhnya pelan karena menggunakan dari bawah. Untuk gerakannya itu hampir sama, hanya saja waktu kita memegang tongkatnya itu tongkatnya harus mengarah ke bawah, dan posisi tangan seperti tadi meminta bola. Lalu saat mengayunkan tangan ini kita berikan ayunan power, dan dari ketiga gerak tersebut agar hasilnya lebih maksimal, kita tambah gerakan kaki. Waktu kita mengayunkan, kita tambah gerakan kaki kanan sambil maju ke depan, jadi bersamaan dengan ayunan dan gerakan kaki kanan ke depan. Lalu banyak sekali mungkin di luar sana materi-materi yang baru. Mungkin dari ini teknik dasar memukul dan melempar hanya bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mungkin bisa ditambahi lagi untuk nantinya. Mungkin saya akan sedikit memberikan suatu contoh gambar lapangannya. Sebentar saya akan melihatkan gambar lapangannya ya. Ini adalah contoh gambar lapangan kasti ya. Di sini nomor 5 ini adalah base bebas, dimana semua pemain pertama yang memukul itu berada di sini. Kemudian yang ketiga ini adalah pengumpan.
pengumpan awalan dari yang akan dipukul. Lalu yang kedua ini adalah pemukul, dimana jika permainan dimulai di sini tempatnya pemukul dan di sini adalah tempatnya pelempar. Lalu nomor 1 ini tempatnya untuk penjaga yang tugasnya jika pemukul bolanya lepas bisa langsung ditangkap dan dikenakan oleh pemukul yang lari tadi. Lalu dari ini sampingnya pemukul dan penjaga ini ada B1. B1 ini tempatnya untuk lebih jelasnya itu tempat singgahnya dari pemukul lalu ke B1, lalu lari ke base 2 di sini sebelah pojok, lalu lanjut ke base 3, lalu kembali ke garis bebas, dimana ukuran lapangan ini lebarnya 30 meter dan panjangnya 60 meter. Ada garis luarnya yaitu panjangnya antara 5 meter dan 10 meter. Sebaiknya membuat lapangan ini hampir sama dengan sepak bola, mungkin bisa disatukan kalau memang tidak ada tempat, atau jika di sekolah-sekolah kita ingin mengajarkan mungkin tidak perlu menggunakan lapangan yang standar karena mungkin kita terbanyak biasanya di sekolah itu sarana prasarana juga kurang memadai. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang lapangan. Yang selanjutnya yaitu untuk peraturannya. Sedikit sekali peraturannya tentang permainan bola kasti. Sebenarnya permainan ini sangat populer di Indonesia karena sudah keliling Nusantara. Untuk peraturannya yang pertama yaitu jumlah pemainnya, setiap tim itu 12 pemain. Jadi jika tim penjaga dan pemain itu di dalam lapangan itu yang bermain sekitar 12 orang, dan setiap tim itu memiliki pemain cadangan sebanyak 6 orang. Yaitu waktu permainan 20-30 menit dengan 2 babak. Jika mungkin untuk skor sama itu tidak mungkin karena memang pertandingannya asik dan untuk perolehan skornya itu bisa bervariasi. Kemudian dalam pertandingan bola kasti itu ada 3 wasit, wasit utama 1 dan 2 wasit penjaga base. Kemudian untuk regu pemukul itu setiap regu 1 kali pukulan setiap orang, namun di pukulan terakhir itu jika ada pemukul terakhir itu diberi 3 kali kesempatan. Karena apa? Karena jika 3 kali kesempatan itu tidak kena, nanti boleh lari, tapi jika terkena bola itu mati dan penjaga berganti lari bermain untuk memukul terlebih dahulu. Kemudian untuk regu penjaga, cara mematikan regu pemukul itu dengan cara bola saat pemukul melambungkan bola memukul bagus ditangkap. Nah, si regu penjaga itu dapat 1 poin. Jika dapat ditangkap dan dilempar ke musuh itu bola terkena, itu bisa mendapat 2 poin sekaligus. Lalu melempar bola. Untuk melempar bola itu sebenarnya ada 2, yaitu untuk bola ke pemukul dan bola ke lawan. Jika bola ke pemukul itu harus sesuai dengan permintaan si pemukul. Karena apa? Karena untuk hasil pemukul yang maksimal. Jika bola tidak bagus atau tidak sesuai dengan permintaan, si pemukul boleh tidak memukul selama 3 kali. Jika yang terakhir tidak enak juga, tapi harus si pemukul harus lari. Lalu untuk setelah memukul, tongkat pemukul ini jatuhnya harus di dalam kotak pemukul. Jika jatuhnya di luar, sebisa mungkin pemukul harus mengembalikan ke tempat pemukul tadi agar permainan tidak berganti ke penjaga ke pemain, agar si penjaga tetap jaga dan si pemain dapat melanjutkan permainan. Untuk mendapatkan poin yaitu seperti tadi, si pemukul bola dengan keras, lari ke base 1, ke base 2, ke base 3, lalu kembali ke base bebas, itu mendapat 1 poin. Tapi jika si pemukul dapat berlari secara langsung
itu langsung mendapat 2 poin. Kemudian regu jaga itu bisa mendapat poin apabila bola yang dipukul dapat ditangkap secara langsung, itu regu penjaga mendapat 1 poin. Dan regu yang mendapatkan poin yang paling banyak akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Itu tadi sedikit penjelasan tentang materi permainan bola kasti. Jika kurang jelas, jika saya menyampaikannya terlalu cepat ataupun masih ada salah kata dari saya, mungkin teman-teman bisa menambahi untuk meletakkan komentarnya di kolom komentar nanti. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.